Hengkang Mbak Alawi. Begini pemirsa, ini saya mau menjawab dari apa yang disampaikan oleh Dan Kendro. Bagi sahabat Ansor ataupun Banser, kita harus memahami grand plan-nya mereka. Mereka ini punya rencana besar, ada grand plan-nya. Kenapa saya sampaikan? Yang paling fundamental jati diri bangsa ini adalah ideologi sama kebudayaan. Ingat, rencana besar mereka, kenapa kita samaratakan? Karena mereka satu klan. Dan di sini kita tidak membahas masalah nasab, urusan nasab terserah, tapi dari doktrin-doktrin mereka, kemudian kita membaca grand plan-nya mereka. Maka kemarin kenapa saya sampaikan ada pergerakan yang secara masif di belakang layar Robito Alawiyah, yaitu organisasi ABI, Ahlul Bait Indonesia. Saya itu lihat dari organisasi ABI itu, mereka itu berani menyandingkan merah putih ya, bendera merah putih sebelah kanan, di kirinya merah putih tapi di tengahnya ada logonya. Itu sebenarnya kalau secara undang-undang sudah nggak boleh. Kenapa pemerintah diam? Ini masif loh. Kalau nggak percaya buka di channel Ahlul Bait TV. Ini grand plan. Sehingga akhir-akhir ini karena Robito Alawiyah tidak bisa menjawab tesis Kiai Imad, ini berbicara tentang tesis ya. Akhirnya muncullah ke permukaan tokoh-tokoh dari ABI tersebut, organisasi ABI, Ahlul Bait Indonesia. Dan hebatnya lagi mereka itu Ustadz Muhsin Al-Atos, Kiai Haji Hasan Al-Idrus, itu menggunakan istilah-istilah orang kita. Terus kemudian di antara mereka grand plan-nya ini, selain dia ingin merusak ideologi bangsa ini dalam tradisi kebudayaan, maka banyak. Kenapa para habaib, bahkan sampai muhibin-muhibinnya itu, kalau ada orang kita yang sholawatan dengan nada-nada dangdut diprotes, goyang sedikit, wah dangdutan. Padahal kalau kita ungkap, ketika mereka menyanyikan lagu gambus lah contohnya, ada salah satu lagu yang dulu, karena saya juga pemain gambus nih, jangan kira lagu gambus yang dengan bahasa Arab itu adalah sholawat, bukan. Itu adalah lagu-lagu kalau di Indonesia nggak jauh beda, seperti lagu pop, lagu-lagu DJ, lagu-lagu dangdut, cuman menggunakan bahasa Arab. Contoh lagu Sa'lulinnas, Sa'lulinnas annak ya habibi katabul maktibul. Nah itu percintaan sebenarnya. Dan kalau kita lihat di majlis-majlis mereka, ketika ada gambus yang seperti itu, ya joget juga mereka. Para habaib juga joget. Kenapa? Mindset orang Indonesia ketika mereka dari golongan para habaib yang joget seperti itu diistilahkan joget Islami. Sementara kita punya tradisi sendiri dikatakan bukan Islami. Padahal sama-sama tradisi. Ini diantaranya. Maka kemarin saya ceritakan, mereka itu gak begitu suka ketika ada budaya-budaya yang menggunakan atribut ciri khas budaya. Gak suka mereka, karena mereka itu ingin membawa kita semua, khususnya orang Indonesia, cara berpakaiannya harus seperti mereka. Itu yang keliru. Karena kita sudah memahami grand plan-nya mereka, maka kita samaratakan. Mau itu dari ketua jatmannya, karena sudah jelas-jelas banyak kekeliruan dan sejarah-sejarah yang dibelokkan. Dan ingat satu catatan, bukan karena benci, justru karena cintanya kita kepada mereka. Barusan saja di antara yang saya harus komentari lagi, ingat punten, ini berkaitan dengan Habib Lutfi lagi. Sebenarnya mereka ini bukan masalah Habib yang lain, lebih baik pada Habib Lutfi, Pak. Saya yakin kalau orang Ansor Basri ini, kalimat kenapa sih disamaratakan, itu sebenarnya pembelaan pada Habib Lutfi. Sebenarnya itu, jangan kira kita nggak tahu warna bahasanya, kayak saya paham.
Kenapa kita berani lantang menyampaikan bahwa itu salah, sekalipun itu adalah habaib, sekalipun itu adalah ulama sufi sedunia, kita salahkan? Sudah jelas kita punya bukti dari silsilah Syadziliyah, beliau jadikan habib, padahal itu orang Indonesia. Ada data terbaru mengenai tentang Thariqah Qadiriyah yang harus saya ungkap kembali. Jadi ada sanad Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang katanya Habib Lutfi ini kan dari 45 Thariqah Mutabarah ini beliau pegang 22 Thariqah. Wow. Di antaranya itu adalah selain Syadziliyah ada Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Saya pahami dalam silsilahnya, sanad mata rantainya, karena jangan sampai keliru, apalagi berhubungan dengan TQN. Nah, Qadiriyah Naqsabandiyah, bentar. Di dalam catatan ini Habib Lutfi mengatakan mengambil sanad thariqahnya dari Al-Alim Al-Alamah. Beliau adalah As-Sayyid Al-Habib Imam Ali bin Umar bin Idrus bin Zain bin Qutbi Al-Ghaus, dari Al-Habib Alawi Bafaqih, dari Ba'alawi negara Bali, dari Sayyid Ali bin Umar, dari Al-Alim Al-Alamah Auhad Al-Kabir, dari ulama Sayyidi Syekh Ahmad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Nah, di dalam TQN kita tahu yang masyhur, yang diangkat sebagai khalifah oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas itu ada 3. Syekh Abdul Karim Banten, kemudian Syekh Tolha Cirebon, Syekh Ahmad Hasbullah Madura. Ini yang punya estafet untuk menyebarkan. Syekhona Khalil ketika beliau di Makkahul Mukarramah, beliau berbaiat kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas, tapi beliau tidak membaiat. Awas, itu catatan. Syekhona Khalil tidak membaiat dan tidak menyebarkan TQN karena beliau lebih fokus di bidang kitab. Kenapa? Di sini kok bisa-bisanya Habib Lutfi mengambil sanad TQN dari Habib A, B, C, D sampai kepada Syekhona Khalil. Sementara dalam catatan TQN, Syekhona Khalil beliau adalah mursyid TQN dari Syekh Khatib Sambas, tapi beliau tidak menyebarkan. Ingat, nah ini sebenarnya kekeliruan sejarah yang harus kita luruskan. Jangan sampai nanti yang menjadi khalifah dari 3 ulama ini yang sudah menjadi sumbu daripada TQN ini nanti terhilangkan. Dan ini rencana besar, Pak. Maka saya katakan grand plan mereka itu adalah rencana besarnya dari kaum Ba'alawi. Ya monggo, kalau mau ada yang menanggapi silahkan. Andai kata ada bukti akurat, bisa datangin langsung kepada keluarga Syekhona Khalil. Karena Syekhona Khalil ini tidak membaiat, tidak menyebarkan, walaupun beliau berbaiat langsung dari Syekh Khatib Sambas. Tetap TQN yang menyebar di Nusantara ini melalui 3 ulama. Contoh Syekh Ismail bin Abdurrahim Katibnya, beliau juga mursyid. Beliau juga mursyid TQN, tapi tidak menjadi penerus estafet yang 3 seperti Syekh Abdul Karim, Syekh Tolha sama Syekh Ahmad Hasbullah Madura. Nah, ini kan ada kekeliruan. Saya punya datanya nih yang harus kita luruskan. Nah, dengan data-data seperti inilah, makanya dulu itu saya kemarin baru beberapa minggu, 1 bulanan lah, ketika saya sowan ke salah satu mantan PWNU Jawa Barat, ternyata beliau juga menyampaikan begini. Ya sebenarnya dari dulu artinya Habib Lutfi seperti itu, cuma tidak ada yang berani. Nah, kalau sampai dibiarkan, sampai kapan ini? Grand plan-nya mereka, intinya mereka tetap ingin menjadi raja dan pribumi menjadi budak, itu saja sudah. Dalam berbagai aspek apapun, dalam segi keilmuan dan lain sebagainya. Dia kadang-kadang kan orang-orang yang ngapunten, orang-orang kita ini, contoh dulu ada yang sudah meninggal siapa, Habib Munzir dan lain sebagainya, melihat itu, tapi mereka nggak paham visi mereka atau visi misi daripada mereka. Yang paling mudah kita baca itu adalah
dari terjadinya geger Cilegon ketika Mufti Batawi sudah itu mengakar dan ke bawahnya akan seperti itu gitu ya. Jadi kenapa harus kita samaratakan? Oh, ini sudah mengakar. Ini urusannya adalah lembaga. Mereka kan punya lembaga Rabithah Alawiyah. Nah, harusnya. Dan bahkan kalau mau sadar-sadaran, ada salah satu Habib juga dulu yang sempat dekat sama Abu Yamamah juga mengatakan demikian. Dia ketua asosiasi Habaib se-Asia Tenggara juga mengatakan begitu. Bahkan kalau bahasanya dia, para habaib ini yang sekarang ini beda dengan yang dulu katanya, sangat jauh. Artinya mereka sendiri sudah menyadari dengan cara mereka yang mendoktrin, cara mereka yang dawil dan lain sebagainya lah begitu. Jadi gak usah heran kalau gak percaya, tinggal disaksikan aja. 3 organisasi ini, lembaga ini kuat. Kemarin sudah saya sampaikan, ada Rabithah Alawiyah, ada organisasi ABI Ahlul Bait Indonesia, dan ada secara organisasi yang militan lagi untuk mencari makam-makam keramat, diantaranya Petanisia. Kalau kita yang karena memang mereka sudah terbiasa gitu, sudah terbiasa dekat dengan mereka, dengan dari Lembah Alawiyah, mungkin gak akan percaya bahasa kita. Makanya sampai kapanpun kalau mereka dari Lembah Alawi ini tidak tawadhu, tidak sadar, tetap akan kita lawan sampai kapanpun. Arti lawan di sini ya kita luruskan mereka. Jangan sampai ada istilah orang Arab lebih mulia daripada orang Ajam, orang Yaman lebih mulia daripada orang Indonesia. Itu keliru, tempeleng saja kalau seperti itu. Banyak kekeliruan yang kita bahas beberapa kali, kita bahas contoh seperti NU berdiri itu berdasarkan izin restu dari Habib. Nah, itu yang harus kita pahami. Jangan sampai ulama-ulama kita ini ditenggelamkan dengan mereka. Ini yang terbaru, yang terupdate, saya punya data ini. Sekarang ini kan Rabithah Alawiyah ini dalam hal nasab, dia menghadirkan pakar nasab sedunia dari Iran, namanya itu Sayyid Rojai apalah gak tahu. Ini kan sudah aneh, dia mendukung daripada Yaman, sementara dari Naqobah Irak, saya punya catatan, ada yang ngirim kemarin catatan dari Naqobah Irak, dia membatalkan. Iran dengan Irak aja sudah berbeda. Kalau kita pahami, menurut data daripada orang-orang di atas yang pernah memberikan info kepada kita, ini mereka, kekuatan mereka ini yang ada di Indonesia, para habaib ini berafiliasinya kepada Smith Foundation. Foundation itu ada di Amerika, Pak. Dan ini kalau kita buka, wah Masya Allah, mungkin masyarakat awam gak akan nyampe juga. Wah, masa iya ya, masa iya, pasti begitulah. Tapi saya akan berupaya sedikit demi sedikit untuk menyampaikan, ya. Bahkan Masya Allah gitu kan, dukungannya juga sangat luar biasa. Yang jelas, kenapa kita samaratakan, mau itu yang alim ataupun yang tidak, karena ini berhubungan dengan klan mereka, ya. Dan kalau memang itu orang alim, ya mereka gak akan kesinggung, justru malah mendukung. Contoh seperti orang-orang yang istilahnya selalu menghujat para pemerintah. Berapa banyak para habaib yang berteriak-teriak pemerintah togut, bahkan dulu nggak sungkan-sungkan Rizik Syihab mengatakan sampurasun disebut campur racun dulu kan. Ini kan rata orang sudah digitukan. Nah, kita harus cerdas di sana. Mereka mengatakan pemerintah togut, dan itu nggak segan-segan pemerintah loh, pemerintah anjing-anjing. Nah, ini kan menyamaratakan pemerintah, padahal kalau secara individunya ya ada yang soleh, ada yang tidak. Ini sama sebenarnya. Kalau dulu kata Gus Dur itu gimana? Kenapa Gus Dur, alasan Gus Dur dulu itu membubarkan departemen apa? Penerangan ya. Ditanya tuh sama kayak Indi loh, kenapa Gus? Kenapa harus dibubarkan? Kan itu kan oknum-oknumnya saja. Terus dia memberikan ibarat perumpamaan. Bagaimana perumpamaannya? Ibarat gimana? Nah itu loh gambarannya Gus Dur gimana? Nah,
di saat Gus Dur membubarkan Departemen Penerangan, memang ditanya sama Kik Endi, loh kalau itu yang salah oknumnya kan harusnya oknumnya Gus, bukan Departemen Penerangan. Betul. Yang harus dibubarkan. Jawaban Gus Dur simpel, bagaimana harus oknumnya? Lah ibaratnya Departemen Penerangan itu gudang, ternyata gudangnya udah dikuasai sama tikus-tikus tersebut. Mau tidak mau harus dibubarkan. Harus dibakar gudangnya. Nah itu yang paling gampangnya. Ibarat lumbung, ya lumbungnya sudah dipenuhi sama tikus, ya harus dibubarkan. Seperti itu gambarannya. Pahami ya bahasa Gus Dur. Makanya jangan terlalu memuja-muja dari mereka lah. Pahami bahasa-bahasa ulama Nusantara. Itu saja mungkin Pak Imron ya. Ingat-ingat ada grand plan yang besar-besaran yang sudah direncanakan ratusan tahun, dan sekarang alhamdulillah warga masyarakat mulai menyadari ini tantangan kita. Sampai kapanpun kita akan selalu memberikan edukasi untuk bangsa negara Indonesia. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.